Kerajaan Turki Utsmani mulai menampakkan kemunduran pasca wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qauni pada tahun 1566 Masehi. Setelah Sultan Sulaiman wafat, Sultan Salim II naik ke tahta. Di masa pemerintahan Sultan Salim II, Kesultanan Turki Utsmani terlibat pertempuran dengan armada laut Kristen yang terdiri dari Angkatan Laut Spanyol, Angkatan Laut Bundukia, Angkatan Laut Sri Paus, dan kapal-kapal para pendeta Malta yang dipimpin oleh Don Juan dari Spanyol. Armada Laut Utsmani mengalami kekalahan pada pertempuran ini dan mengakibatkan Tunisia dikuasai musuh. Namun pada tahun 1575 Masehi, Tunisia dapat direbut kembali oleh Sultan Murad III. Sultan Murad III dikenal juga sebagai sultan yang berperangai jelek. Akibat moralnya yang buruk menyulut kekacauan di dalam negeri. Saat ia berkuasa, roda pemerintah dijalankan oleh wazirnya yang cerdas, Mehmet Sokulu. Walaupun berpengaruh kurang baik, beberapa kebijakannya seperti memberikan 110.000 uang emas lira kepada pensiunan tentara dan pelanggaran minum keras mampu mencegah gejolak di dalam negeri. Sultan Utsman II berkuasa saat berusia 14 tahun. Berkat didikan ibunya, Utsman II tampil sebagai sultan yang cerdas, progresif, dan menguasai banyak bahasa. Sultan Utsman II yang masih muda akhirnya tumbang setelah niatnya gagal untuk menghapus pasukan Jenisari yang dianggapnya berbahaya, diganti dengan pasukan etnis Turki yang lebih loyal padanya. Pasukan Jenisari adalah pasukan infanteri yang terbentuk dari para mujahid dan orang-orang Romawi yang masuk Islam. Pasukan ini berperan penting baik dalam pertempuran maupun dalam kondisi damai, juga menjadi pengawal para sultan Turki Utsmani. Pasukan Jenisari memberontak dan menangkap Sultan Utsman II. Penguasa ini akhirnya terbunuh di penjara pada 20 Mei 1622. Ibrahim termasuk sultan yang lemah. Masa pemerintahnya hanya berlaku selama 8 tahun. Pada masa kekuasaannya, orang-orang Venetia berhasil mengusir Turki Utsmani dari Siptus ke Kreta tahun 1645. Ibrahim I kemudian naik tahta pada tahun 1648. Pada masa pemerintahannya, satu persatu wilayah Turki Utsmani lepas dari kekuasaannya, direbut oleh negara-negara Eropa yang mulai bangkit. Sultan-sultan Turki Utsmani berikutnya tidak mampu mempertahankan wilayahnya yang luas. Tahun 1699 terjadilah perjanjian Karlowitz yang menyebabkan Sultan Mustafa II menyerahkan seluruh Hongaria, sebagian Slovenia, dan Kroasia kepada Habsburg, bangsa terkuat Austria. Satu persatu negeri-negeri di Eropa mulai memerdekakan diri dari Kesultanan Utsmani. Di Timur Tengah pun terjadi pemberontakan. Di Mesir, bangsa Mamalik bangkit berkuasa di Ali Bey tahun 1770. Di Lebanon dan Syria, gerakan perlawanan terhadap Kesultanan Utsmani dipicu oleh pemimpin Zue, yaitu Fakhr al-Din yang berhasil menguasai Palestina, Ba'al-Bak, dan mengancam Damaskus pada 1610 Masehi. Gerakan perlawanan dan upaya berbagai negara untuk membebaskan diri dari kekuasaan Turki Utsmani berlangsung semakin keras. Tidak saja dilakukan oleh wilayah-wilayah yang dominan menganut Islam, namun berlangsung pula di daerah-daerah yang tidak menganut Islam. Salah satu pemicu runtuhnya kekuasaan Turki Utsmani adalah karena wilayahnya yang sangat luas, sehingga memerlukan pengelolaan yang rumit dan kompleks. Hal itu tidak diimbangi dengan sistem administrasi yang tepat dan diperparah dengan konflik internal di kalangan penguasa sultan. Ketika terjadi pembaharuan politik yang semakin keras di awal abad 20, akhirnya Kesultanan Turki Utsmani yang mulai mencapai puncak keemasan di masa Sultan Sulaiman Al-Qauni 2 abad silam, akhirnya runtuh di masa kekuatan Sultan Mahmud V. Sultan Turki Utsmani terakhir itu wafat di pengasingan